Ya Allah, biadab banget ini. Itu bekas roda ban itu mobil. Iya, itu Pak, bekas baru. Bannya merek Continental itu Pak. Itu security diperiksa juga nggak? Udah pernah dihadirkan saksi? Iya, semua security dan saksi-saksi berkaitan dengan perkara ini sudah dihadirkan Bapak. Oke. Jelas bahwa hakim brengsek. Sejumlah hambatan pedas terjadi di rapat dengar pendapat yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR dan juga sejumlah keluarga korban Dini Afrianti 29 tahun, korban dari kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Georgios Ronald Tanur pada Senin 29 Juli 2024 kemarin. Saat itu Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Saroni meminta keterangan kepada keluarga Dini, yakni Dimas Yemahura Al-Faruq sebagai kuasa hukum ihwal jalannya persidangan kasus pembunuhan oleh tersangka Ronald Tanur. Dia bingung karena di dalam persidangan tersebut seakan-akan bahwa berkesimpulan Dini Afrianti ini meninggal karena alkohol. Dengar penjelasan tersebut pun Ahmad Saroni akhirnya mengeluarkan umpatan kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Erin Tuah Damanik, yang memimpin persidangan pada saat itu dengan sebutan hakim brengsek. Bahkan tidak hanya Ahmad Saroni, Wakil Ketua Komisi 3 Habibur Rahman juga turut serta mengeluarkan umpatan yang pedas pada saat persidangan itu berlangsung. Ketika itu Habibur Rahman sebenarnya meminta kepada kuasa hukum untuk menampilkan foto almarhum Dini sebagai korban dari Ronald Tanur sebelum diautopsi. Habib pengen tahu yang terjadi sebenarnya, nggak perlu kronologis. Kita udah tahu semua kok. Cuman pengen kasih tahu, Pak, ini loh Pak, bukti terkait otopsi, inilah yang saya akan berikan ke Bapak, gitu. Dan akhirnya kuasa hukum pun menampilkan nih foto-foto korban almarhum Dini tersebut yang memang tampak ada bekas ban mobil kendaraan dari Ronald Tanur tersebut. Habibur Rahman pun langsung melemparkan umpatan pedasnya ke Ronald Tanur yang kebetulan juga merupakan putra dari anggota DPR RI nonaktif dari Partai PKB, yakni Edward Tanur dengan sebutan biadab. Ya Allah, biadab banget ini. Itu bekas roda ban itu mobil. Iya, itu Pak, bekas baru. Bannya merek Continental itu Pak. Itu security diperiksa juga nggak? Udah pernah dihadirkan saksi? Iya, semua security dan saksi-saksi berkaitan dengan perkara ini sudah dihadirkan Bapak. Oke. Jelas bahwa hakim brengsek. Jadi sebagai informasi ya, sebelumnya memang Pengadilan Negeri Surabaya ini memutuskan bebas terdakwa kasus pembunuhan almarhum Dini, yakni Ronald Tanur, atas dakwaan terkait pembunuhan. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa Ronald ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan kasus pembunuhan dan juga penganiayaan. Nah, atas putusan tersebut, akhirnya Komisi 3 DPR ini menyatakan akan melibatkan atau akan memanggil Komisi Yudisial dan juga Mahkamah Agung untuk turut serta mendalami kasus dari almarhum Dini ini. Karena memang Komisi 3 ini beranggapan atau memiliki pendapat bahwa di kasus pembunuhan Dini ini banyak sekali kejanggalan dari putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Ronald Tanur. Memang sebenarnya dari bukti yang ada, memang di tubuh almarhum Dini ini ada kandungan alkohol. Tapi sebenarnya apakah hanya alkohol yang menyebabkan kematian? Ahli forensik pun juga mengatakan bahwa tidak menyebabkan kematian nih alkohol, tapi yang menyebabkan kematian justru adanya lebam atau adanya pendarahan hebat di perut, dada, dan juga hati.
Jadi sudah jelas bahwa kematian Dini ini memang murni adanya penganiayaan dan juga pembunuhan. Bahkan ayah almarhum Dini, Ujang, menilai Hakim Arintuah Damanaik ini telah disuap oleh Ronald Tanur karena memang kebetulan merupakan anggota DPR RI nonaktif dari fraksi PKB. Ujang menilai adanya unsur pelanggaran kode etik yang terjadi di pengadilan yang dilakukan oleh majelis hakim. Hal itu pun sempat dikatakan oleh Ujang, ayah almarhum Dini ini, di podcast Deddy Corbuzier. Dan melihat itu, Deddy Corbuzier pun sebagai mungkin orang lain ya, orang seperti kita, juga memberikan umpatannya, mengatakan bahwa atau menyebut bahwa hakim tersebut brengsek gitu. Memang putusan majelis hakim ini sangat pro kontra, sangat janggal dan juga patut dicurigai adanya intervensi di balik putusan bebasnya Ronald Tanur. Ya, semua security dan saksi-saksi berkaitan dengan perkara ini sudah dihadirkan, Bapak. Oke. Jelas bahwa hakim membrengsek. Komisi Yudisial ini dinilai sangat tepat jika akan melakukan pemeriksaan terhadap Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Putusan hakim itu merupakan hasil akhir dari proses perjuangan gitu, perjuangan yang panjang dalam hukum pidana, dan dalam putusan hakim tersebut ada nasib seseorang yang dipertaruhkan untuk dalam mencari keadilan. Namun ternyata ironis di beberapa kejadian, bahkan dalam kasus Ronald Tanur ini pun, di mana majelis hakim ini memutus bebas Ronald Tanur dari seluruh dakwaan JPU berdasarkan prinsip hukum bernama res judicata pro varietate habetur, yang artinya putusan hakim harus dianggap benar dimanapun putusan tersebut dijatuhkan dengan ira-ira demi keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi majelis hakim ini jelas telah menciderai prinsip hukum di negeri ini. Maka dari itu wajar jika putusan hakim ini menjatuhkan hukuman bebas kepada Ronald Tanur banyak sekali mendapatkan kecaman dari berbagai masyarakat, bahkan masyarakat pun sempat ada yang unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Surabaya.